Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel podcast Kabar Satu Open Your Eyes. Nah, pemirsa, kita ketemu lagi saat ini bersama dengan Bapak Muklis nih, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Iya, beliau yang memang saat ini di Kabupaten Lamongan ini menjabat sebagai tenaga ahli yang membidangi indeks desa membangun. Nah, sekarang kita berada di KP Spur nih di Kecamatan Babat ini apa ya? Iya, Nah, betul. ini sore ini kita akan bincang-bincang terkait seputar IDM. Oke. Nah, ngomong-ngomong IDM itu apa sih, Pak? Ceritanya, Pak. IDM adalah Indeks Desa Membangun, alat ukur bagaimana untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan, kualitas bagaimana tingkat masyarakat mendapatkan output capaian-capaian yang berhasil dalam proses pembangunan, capaian yang diperoleh dari tadi tingkat kesejahteraan, kemanfaatan tadi. Ada juga yang kemudian menjadikan pola proses pembangunan desa menjadi lebih baik. Jadi IDM itu secara umum adalah alat ukur untuk Alat mengukur ukur capaian-capaian yang telah berhasil dicapai oleh desa. oleh desa-desa Iya, yang memang ada di desa-desa yang ada di Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan. Iya. Nah, the fungsi kita berkata fungsi lah, fungsi Iya, dari iya. IDM itu sendiri itu apa sih, Pak, kalau boleh tahu? Yang tadi saya sampaikan bahwa tahun 2021 saya pindah dari Kabupaten Bojonegoro, pindah ke Lamongan ini kebetulan saya diberi mandat untuk memegang Indeks Desa Membangun. Oh, sebelumnya di Bojonegoro, Pak. Iya, Iya. di Bojonegoro, di Gresik, pindah di Bojonegoro, terus kemudian di Kabupaten Lamongan saya dipercaya untuk memegang Indeks Desa Membangun. Yang tadi saya sampaikan bahwa IDM adalah alat ukur, Alat alat ukur. ukur untuk melihat capaian-capaian output dari pemerintahan desa. Jadi ukurannya itu di situ, karena di situ itu memuat banyak hal bidang yang mencakup tentang 3 hal atau yang kemudian saya sebut trisula. Trisula itu adalah indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan lingkungan, dan indeks ketahanan ekonomi. Yang ini nanti terkolaborasi semuanya, data-data capaian-capaiannya ada di situ semuanya. Ada di situ Iya, semuanya. itu Jadi jenengan memang monitoring semua itu berarti ya. iya. Betul, betul, betul. Nah, untuk kolaborasinya sendiri nih, Pak, IDM ini dengan desa itu gimana sih, Pak? Kalau boleh diterangkan. Tadi ukuran menjadi ukuran, yang kedua kolaborasi dengan dana desa lah. Ini juga menjadi indikator capaian dari capaian-capaian yang ada di desa, termasuk proses penganggaran yang ada di APBDes. Hmm. Maka seringkali kemudian ngomong perencanaan yang bagus ini nanti akan menghasilkan pola pembangunan juga yang bagus. Lah di situ di IDM itu ketika kita membuka tentang bagaimana indeks ketahanan sosial, di situ nanti mencatat dan akan mengukur semuanya mulai dari profil desa, ada berapa jumlah perangkatnya, ada berapa jumlah BPD-nya, ada berapa proses penganggaran yang ada di anggaran pendapatan belanja desa, ada bagaimana proses layanan-layanan yang kemudian termaktub dalam tingkatan yang masuk pada sekup indeks ketahanan sosial tadi, termasuk ada pendidikan, ada layanan kesehatan, semuanya ada di situ semuanya. Semuanya ada di situ. Semuanya ada di situ. Mulai profil ngomong pemerintahan sampai ngomong bagaimana pola, ngomong tingkat kesehatan, ngomong tingkat pendidikan, ngomong kemiskinan yang ada di desa, berapa jumlah rumah layak huni atau tidak, itu semuanya ada semuanya di situ. Ada Ada semua. di situ. Lah, di poin yang kedua adalah indeks ketahanan ekonomi. Lah, ini yang kemudian kenapa pas tahun 2015 pemerintah pusat menganggarkan adanya dana desa. Ini agar kemudian bagaimana untuk menciptakan desa-desa ini bukan hanya maju, tetapi juga mandiri. Alhamdulillah saya masuk di Kabupaten Lamongan. Dulu desa dari 462 itu hanya 34. Hanya 34 desa yang berstatus mandiri. yang berstatus mandiri. Status mandiri. Tetapi langkah tahun dari tahun ke tahun ini mengalami lonjakan yang luar biasa. Di tahun 2022 naik menjadi 97 desa.
Luar Iya, biasa. 2000. Di tahun 2023 kemarin Mm-mm, kita melakukan proses penetapan bersama Pak Bupati, mm-mm. bersama tim-tim TA, itu naik menjadi 166 desa. 166 desa. 66 Wah, desa. luar Nah, biasa pemirsa. ini lonjakan-lonjakan ada juga yang mengalami akselerasi. Mm-mm, Akselerasi itu lonjakan dari berkembang ke mandiri. mm-mm, Nah, ini sering kali saya sampaikan bahwa proses pemutakhiran data ini yang menjadi informan ini kan dari unsur pemerintah desa, dalam hal ini sekretaris desa, mm-mm, yang kolaborasi dengan teman-teman tenaga pendamping profesional Kabupaten Lamongan, mm-mm, yang kemudian melakukan proses pengawalan sehingga proses pemutakhiran data yang mm-mm, menjadi indikator ukuran capaian mm-mm, ini bisa terlaksana dengan baik. mm-mm. Gitu kira-kira. Ya, luar biasa sekali ya. Iya. Jadi memang apa ya? Betul-betul tujuannya memang untuk membangun desa ya, Pak. Iya. Mm-mm, Jadi ukuran yang menjadi parameter. Jadi mm-mm. ketika proses penggunaan dana desa ukurannya apa? Ada Nah, di data ukurannya. itu semuanya ada. Mm-mm, Ada semuanya. Yang tadi saya sampaikan bahwa di indeks ketahanan ekonomi di situ bagaimana fungsi dan peran BUMDes mm-mm, dalam menata ekonomi desa mm-mm, pasca pandemi Covid ini di bagaimana pola sesuai dengan peraturan Menteri Desa nomor 8 tentang prioritas penggunaan dana desa itu kan tertera di situ. Ada kemiskinan ekstrim, mm-mm, ada bagaimana bantuan langsung tunai, juga bagaimana untuk meningkatkan ekonomi pasca pandemi ini. Ya, ekonomi pasca pandemi ini kita tahu bahwa banyaknya wisata, banyaknya sektor perdagangan itu kan lemah pada waktu itu. Lah mm-mm, harapan dana desa mampu memberikan dampak mm-mm, yang memang dibutuhkan sesuai mm-mm. dengan kebutuhan yang terkonsep dalam musyawarah yang ada di desa. Iya. Nah, terus terkait masalah pembangunan desa itu sendiri, dari apa BDM ini ya kasarnya gitu itu berkolaborasi itu sebetulnya dengan siapa aja sih Pak di situ Pak? Kan Kita kolaborasinya jelas di tingkatan level desa kita ada tenaga pendamping profesional yang kita sebut adalah pendamping lokal desa yang berkolaborasi dengan pemerintah desa. Siapa itu? Pak Kades, sekretaris desa beserta jajaran pemerintah desa. Yang itu melakukan proses karena kita juga TPP itu juga bagaimana mengawal proses perencanaan pembangunan desa. Keberadaan kita itu karena memang keberadaan adanya dana desa, tetapi tidak itu juga. Seluruh persoalan yang ada di desa, kita diharapkan juga mampu memberikan dampak pendampingan yang memang efektif dalam proses proses kemajuan dan pola-pola perencanaan yang bagus terhadap desa itu sendiri. iya iya luar biasa sekali bahwa memang perannya penting juga ya. Penting. Iya iya iya. Dan di sini memang disupport penuh ya Pak ya untuk desa-desa itu sendiri ya Pak. Sangat. Sangat disupport Jadi penuh ya Pak ya. peran pemerintah desa sampai pemerintah pusat ini luar biasa dalam Luar biasa ya. bagaimana meningkatkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan. Lah, upaya kemandirian ini diciptakan salah satunya bagaimana desa-desa ini punya usaha-usaha lokal yang mampu berdampak bisa untuk menjadikan bagaimana proses perekonomian yang ada di desa jelas. Karena ini salah satu menjadi tujuan BUMDes juga. Iya iya. Nah, yang tadi belum saya sampaikan ada poin 3, indeks ketahanan lingkungan yang bagaimana pola karena ini di tahun 2023 ini di akhir tahun ini juga mengalami bagaimana musim panas. Itu juga tercatat bagaimana menghadapi pola mitigasi bencana. Nah, itu juga menjadi pola penganggaran bagaimana itu terdata semuanya Terdata dalam indeks ketahanan lingkungan yang ada di IDM. Iya kan karena namanya bencana kan kadang nggak tahu ya Pak ya. Iya, Mendadak ya. itu tak terduga. Iya, tak Tetapi terduga proses ya. penganggarannya juga harus dilakukan. Harus sudah disiapkan Iya, ya Pak ya. semuanya sudah disiapkan. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan dan melakukan proses pendampingan dan pengawalan seperti itu sehingga bisa dilaksanakan dengan baik. Nah selain daripada yang tadi dibicarakan peruntukannya itu sendiri dari dana desa itu sendiri tuh bisa buat apa saja sih Pak untuk di Dana desa itu? desa, kalau saya mengutip apa yang disampaikan Gus Menteri, Menteri Desa PDDT Republik Indonesia itu menyampaikan semua boleh dilakukan yang tercatat atau yang ada di aturan perundang-undangan. Yang tidak boleh
itu yang tidak tercatat atau tidak dibahas. Itu yang tidak diperbolehkan. Bahasa besarnya seperti itu. Tetapi ada beberapa hal dalam proses perencanaan itu saya bisa menyampaikan ada dua yang kemudian seringkali saya sampaikan bahwa salah satunya dana desa itu belum boleh digunakan untuk membangun kantor desa. Oh, itu belum boleh. Ya, belum boleh. Belum boleh. Belum boleh itu artinya sesuai tahapan nanti barangkali bisa dilakukan. Belum boleh digunakan untuk membangun gapuro. Oh, itu belum. Belum boleh. Belum boleh, salah satunya lagi dibuat untuk pembangunan pagar makom. Oh, pagar makom. Ya, pagar makom atau hal-hal yang bersifat yang tidak ada dalam aturan perundang-undangan khususnya peraturan Menteri Desa. Selain itu ada beberapa yang tercatat, tetapi yang perlu kita ingat di situ ada skala prioritas. Ada skala prioritas yang kemudian harus diprioritaskan. Iya. Bukan berarti, makanya dalam forum musyawarah itu sering saya sampaikan bahwa semua usulan itu nanti akan semua masuk, tetapi ada skala-skala yang kemudian diprioritaskan yang masuk dalam proses perencanaan pembangunan itu. Karena kita tahu tahun 2020 anggaran yang masuk di APBDes itu ternyata semuanya kena pandemi COVID. Iya, itu hilang betul. semuanya. Betul. Hanya ada bantuan, ada bagaimana kegiatan-kegiatan sosial yang bisa meningkatkan segi ekonomi di tingkatan warga desa setempat gitu. Nah, untuk sinergitas antara pembangunan desa itu sendiri dari IDM ini dengan dinas-dinas terkait yang lain itu Pak, itu ada ini nggak ada? Ada. Kita tahu bahwa IDM ini juga menjadi penilaian pemerintah kabupaten. Jadi dan kolaborasinya semuanya berkaitan karena data yang hari ini perlu saya sampaikan bahwa seluruh data itu ada semuanya di IDM. Data-data primer itu ada di IDM. Bagaimana kemudian nanti kolaborasinya ketika desa membutuhkan berapa jumlah anak barangkali yang terkena stunting. Lah, perlu saya jelaskan di tahun 2023 ini karena penambahan IDM itu menjadi 1.500 lebih. 1.500 pertanyaan item lah. Kuesioner seperti itu menjadi indikator dasarnya. Sampai ngomong bagaimana ngomong layanan kesehatan di situ juga ada stunting. Ngomong bagaimana ngomong proses perencanaan. Lah ini dari tahun ke tahun selalu diperbaiki pemerintah pusat. Selalu ditambahkan sesuai kebutuhan. Diupdate terus ya Pak ya? Diupdate. Contoh, Diupdate terus. di tahun 2022 itu hanya menanyakan berapa jumlah musdes, peserta musdes. Tetapi di tahun 2023 tidak. Siapa yang hadir, nomor HP-nya berapa, sampai nick-nya ada. Ada semua ya. Di tahun 2022 tidak ada, hanya menayangkan angka. Tetapi di tahun 2023 ini ada tambahan berapa anak yang terkena stunting, berapa ibu-ibu hamil umur sekian, berapa jumlah perangkat. Dulu ngomong hanya angka, tapi sekarang semua penjabarannya itu ada semuanya. Ada semuanya. Artinya dalil-dalil ini menjadikan penguat bagaimana output capaian dana desa yang telah berdampak luar biasa yang telah dialami oleh pemerintah desa, khususnya di desa. Iya. Jadi ngomong infrastrukturnya alhamdulillah sudah mulai bagus. Ngomong aspek beberapa layanan, ngomong kesehatan, ngomong usaha-usaha yang lain, ini semuanya mulai terwadai dengan baik, dengan bagus. Iya. Nah, kayak tadi tuh apa ada di IDM tuh ada kategorinya tuh apa? Ya, desa mandiri. Iya, Terus desa apa lagi Pak? desa berkembang, Desa berkembang, maju, maju, berkembang, maju, mandiri urutannya. berkembang, maju dan Mandiri, mandiri. iya. Ya, berarti yang paling tinggi di mandiri itu. Di Ya. mandiri. Nah, untuk yang desa berkembang nih ada treatment khusus nggak sih Pak untuk biar Ada. masuk ke kategori mandiri itu? Ada satu keterbukaan informasi yang pertama. Kenapa saya sampaikan? Karena mindset. Nah, ini mindset yang kemudian harus kita buka bersama bagaimana pola pengelolaan, pola perencanaan, pola pengisian data-data ini agar kemudian menjadikan akurat dan kredibel dalam proses pemutakhiran data. Kenapa itu saya sampaikan? Karena mindset, lagi-lagi mindset itu kenapa saya sampaikan tadi, ternyata dulu ada desa tertinggal ya. Itu kan memang diperhatikan oleh pemerintah pusat dulu. Makanya kan desa lama dan desa baru itu kan juga ada perbedaan.
Iya, iya. Tapi sekarang beda. Mm-mm. Karena apa? Pemerintah ini menggelontorkan anggaran dana desa, belum lagi anggaran-anggaran yang masuk di APBDes. Kalau Mm-mm. kemudian capaiannya tidak mulai meningkatkan capaian-capaian yang bagus, tanda Iya. kutip, ada apa ini? Ada apa? Betul, betul, betul. Lah, dana desa digelontorkan pemerintah pusat, itu Mm-mm. luar biasa. Iya, iya. Hampir minimal paling rendah itu capaiannya sekitar 700 sekian. Hmm. Paling tinggi sekitar 1 miliar lebih. Lebih Mm-mm. 2, lebih 3. Yang Di desa digelontorkan ya. digelontorkan itu setiap desa itu, Setiap bayangkan. desa. Itu belum lagi anggaran-anggaran yang masuk di APBDes. Mm-mm. Jadi Beda anggaran-anggaran yang lain yang Mm-mm. masuk di APBDes itu jelas itu. Mm-mm. Jadi Iya. kemudian ketika tidak berdampak justru muncul pertanyaan, Mm-mm. ada apa ini? Mm-mm. Kok desa-desa output capaiannya kok nggak jelas? Lah, keterbukaan ini yang kemudian dituntut. Bagaimana pola status desa berkembang Mm-mm. menjadi maju dan menjadi mandiri. Di tahun 2023 luar biasa capaiannya. Mm-mm. Tahun 2023 ini hampir 40% persentasenya Mm-mm. yang sudah memperbaiki. Artinya keterbukaan itu tadi meningkat dari berkembang ke maju sudah luar biasa. Mm-mm. Jadi Kabupaten Lamongan hanya sekitar yang desa yang berkembang itu hanya sekitar persentasenya hanya 20% sekarang. Tinggal 20% Tinggal ya. 20%. Dan target nggak? Ada target nggak kira-kira Kalau kapan? target pasti ada, tetapi kemudian juga harus disesuaikan dengan pola dan keadaan yang ada di desa yang sebenarnya. Mm-mm. Karena itu nanti akan tercatat, contoh dalam proses pengelolaan ya, keuangan, ada nggak SPJ-nya, ada nggak perdesnya, itu ditanyakan semuanya, dan di situ akan terjawab. Dan tidak menutup kemungkinan dari tahun 2024 juga ada penambahan lagi, Ada penambahan ada lagi. penambahan lagi, karena sesuai dengan kebutuhan untuk perbaikan-perbaikan lagi. Setiap tahun demi tahun itu pasti ada perubahan, Pasti ada pasti perubahan. perubahan. Untuk proses pengidentifikasian dari tolak ukur capaian-capaian yang ada di APBDes. Itu. Nah, untuk dari pihaknya jenengan nih sebagai tenaga ahli, Iya. target khususnya itu kira-kira kapan nih untuk target hebatnya apa ya pencapaian untuk desa ini maju semua kemana? Kira-kira di kabar sampai berapa tahun ke depan atau gimana kira-kira? Kita berharap tahun 2024 itu di Kabupaten Lamongan itu sudah tidak ada desa yang berstatus berkembang. Sudah tidak ada. Harapan Targetnya saya. ya, harapannya ya, betul. Sudah semuanya maju. Sudah semuanya. Karena maju. klasifikasinya itu kan ada tertinggal, Mm-mm. ada berkembang, Mm-mm. ada maju dan ada mandiri. Mm-mm. Dan alhamdulillah desa tertinggal di Kabupaten Lamongan sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Oke. Di setiap tahun sudah mengalami yang luar biasa lonjakan-lonjakan prestasi capaian-capaian yang bagus yang ada di Kabupaten Lamongan. Ini menandakan bahwa capaian-capaian dana desa sudah mulai berdampak. Satu. Sudah mulai berdampak. Iya. Betul, betul, betul. Anggaran yang masuk di APBDes itu sudah mulai dapat dirasakan oleh warga masyarakat, mulai ngomong kesejahteraan, ngomong perekonomian, ngomong layanan, ngomong pemerintahan, ngomong pembangunan dan lain sebagainya. Ini berarti sudah mulai Sudah mulai berdampak. berdampak dan bisa dirasakan. Iya, iya, iya. Kira-kira gitu. Betul, betul, betul. Nah, kan di indikator kenaikan status desa itu kan ngomong-ngomong soal pendidikan ya, Pak ya. Nah, itu kolaborasinya tuh seperti apa sih, Pak? Untuk di pendidikan nih, misalnya gitu. Di situ banyak termasuk ngomong aspek pendidikan. Mm-mm. Dalam proses pemutakhiran data itu ada berapa jarak. Mm-mm. Itu juga menjadi penilaian. Mm-mm. Di situ ada jarak kesehatan di puskesmas barangkali ya. Ada jarak ngomong pendidikan. Ngomong kesehatan berapa? Karena di proses pemutakhiran data itu ada pertanyaan-pertanyaan. Berapa jumlah poskesdes kesehatan desa itu? Berapa jarak puskesmas dari desa satu ke desa yang lain? Berapa jarak? Itu jarak yang menjadi penilaian. Tetapi hal seperti itu juga akan berdampak pada sisi yang lain termasuk ngomong pendidikan. Lah, ngomong akses pendidikan ini kita juga berpikir bahwa bagaimana pola, karena ngomong akses-akses yang lain termasuk ngomong pendidikan ini kan menjadi indikator capaian-capaian yang harus kemudian menjadi target penilaian indeks desa membangun. Ngomong aspek pendidikan di situ ditanyakan jelas dengan rinci. Berapa jumlah
anak-anak yang masuk pada kategori pendidikan S1 katakanlah. Itu semuanya Ada ada. datanya semuanya Ada juga semuanya. Terperinci lengkap. terperinci dan memang wajib didata. Wajib data. Jadi semua indikator di situ itu menjadi dasar. Makanya saya sampaikan bahwa IDM adalah ukuran capaian. Capaian ya. Jadi indikatornya ukurannya apa? Kalau kemudian untuk melihat suhu panas itu kan menggunakan termometer ya. Iya, betul betul. Kalau untuk mengukur desa itu saya sampaikan, saya nyatakan bahwa untuk mengukur capaian desa apa ya IDM. IDM ya. IDM saya sampaikan. Jadi ukurannya di IDM. Hmm. IDM itu yang menjadi alat ukur sukses dan tidaknya, maju dan tidaknya Sebuah desa. desa itu Desa, ya. IDM menurut saya. Betul betul. Nah tadi kan kayak ada apa itu dari sektor pendidikan ya Iya. Pak ya. Nah dari sektor ekonomi sendiri nih Pak. Nah, itu Ekonomi yang tadi saya sampaikan bahwa IDM itu juga menyangkut bagaimana indeks ketahanan ekonomi itu bagaimana menciptakan pola-pola desa yang bisa mandiri. Artinya gini, dalam pola ekonominya. Di IKL-nya itu kan akan ditanyakan bahwa bagaimana proses perencanaan termasuk sudah dibentuk BUMDes, BUMDesma. Iya. Kerjasama antar desa. Mm-mm. Dan di situ semuanya terinci semuanya. Mm-mm. Jadi nggak bisa kemudian ketika ngomong BUMDes katakanlah ya. Mm-mm. Pada ditanyakan ada nggak kira-kira perdes tentang pembentukan BUMDes? Mm-mm. Ada nggak kemudian berita acaranya? Mm-mm. Berapa jumlah penyertaan modalnya? Mm-mm. Berapa jumlah pendapatan pengelolaan BUMDesnya? Mm-mm. Itu semuanya semua tercatat di situ. Semua tercatat. Siapa pengurus BUMDesnya? Ada berapa? Unitnya ada berapa? Lah ini terkolaborasi ini di IKS-nya, indeks ketahanan sosial tadi. Jumlah anggaran pendapatan belanja desa itu ada semuanya di situ. Ada semua. Dan BUMDes itu di setiap desa itu wajib ada berarti Pak? Di tahun 2016 Mm-mm. itu karena prioritas pemerintah pusat, khususnya peraturan menteri desa itu kan prioritasnya kan bagaimana untuk peningkatan ekonomi. Lah, ekonomi itu salah satunya bagaimana untuk memanfaatkan potensi desa, Potensi desa. usaha-usaha yang ada di desa. Mm-mm. Kita tahu bahwa sebenarnya desa itu banyak jutaan potensi yang ada. Iya betul sekali. Betul betul. Banyak sebenarnya. Banyak aset-aset yang belum terakomodir. Betul betul. Ya, Betul. di desa ya. Banyak kemudian sektor perdagangan, usaha-usaha apa yang kemudian harus digabungkan. Nah, itu nanti untuk meningkatkan. Karena apa? Perintah itu juga diimbangi dengan bagaimana nanti proses besaran melalui proses penyertaan modal. Mm-mm. Jadi BUMDes itu bukan hanya diminta untuk meningkatkan ekonomi, tapi juga penyertaan modalnya pun juga diberikan melalui dana desa. Iya iya. Lah harapan kita, pendamping dan harapan pemerintah itu kan jelas ya, bahwa bagaimana nanti untuk di sektor ekonomi itu ketika usahanya kita lihat ada Ponggok Mm-mm. yang dikelola BUMDesnya, ketika sudah maju di Kabupaten Lamongan ini ada Sekaran ya, ada Paciran, Mm-mm. banyak seperti di Labuan juga ada Pantai Kutang itu yang sudah dikelola BUMDes. Lah wisata-wisata yang lain termasuk wisata religi, wisata buatan, akses-akses yang lain, belum lagi aset-aset. Kalau kemudian ini terukur semuanya, dikelola semuanya BUMDes, karena BUMDes itu pikiran saya simpel sebenarnya. Kalau ngomong BUMDes itu, ketika negara ada BUMN, maka harapannya di desa pun juga ada BUMD. Iya. Des yang disebut bagaimana nanti untuk menopang perekonomian untuk membantu karena output BUMDes itu jelas meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan kesejahteraan dan membuka lapangan kerja bagi warga masyarakat desa. Jadi outputnya saja jelas. Outputnya saja sudah Tujuannya jelas, didirikan BUMDes itu jelas. Itu salah satunya di bidang ekonomi. Nah, itu tadi pendidikan sudah, ekonomi sudah. Nah, kita akan bahas lagi lebih rinci lagi tentang Iya. pelayanan. Untuk layanan ya, Pak. Itu juga menjadi indikator kalau kemudian di IKS ya, indeks ketahanan sosial. Kenapa? Capaian yang ada yang masuk pada indikator itu bagaimana proses pemerintah desa Mm-mm. untuk memberikan layanan yang baik, Mm-mm. layanan pemerintahan. Mm-mm. Karena kita tahu lah, kita lihat sendiri bahwa desa itu adalah gambaran dari pemerintah pusat ke pemerintah desa. Mm-mm. Semua miniatur ada tergambarkan di situ semuanya. Iya.
mulai dari RT, mulai dari RW, mulai dari perangkatnya, BPD-nya, mulai ada Karang Tarunanya, ada LPM-nya. Nah itu semuanya dari bentuk pemerintahan, bagaimana kemudian berkolaborasi, melakukan sinergitas, insya Allah aspek-aspek itu akan memenuhi target-target yang kemudian kita harapkan. Karena semua hal itu juga nanti proses pembiayaan pun juga akan diatur di anggaran pendapatan belanja desa. Apalagi sekarang perangkat juga sudah dapat siltap, ya, BPD juga dapat insentif lah dari pemerintah kabupaten. Nah, ini RT juga mulai mendapatkan juga insentif, mendapatkan juga ya. ada, Ada juga tapi ya. hanya ketuanya. Oh iya. Tahun 2023 itu saya dapat bocorannya seperti itu. Lah, artinya dari beberapa aspek ini sudah mulai terbangun. Lah, layanan, ngomong layanan ini karena berkaitan dengan desa cerdas, kita harapkan bahwa bagaimana untuk mempermudah akses layanan ini, layanan surat-surat permintaan, layanan yang lain berkaitan izin, pembuatan KK, pembuatan KTP dan lain sebagainya, urusan-urusan untuk mengurus administrasi anak-anak yang baru lulus sekolah, ini kan penting juga. Nah, ini proses penunjangan ini yang kemudian harus kita selalu tekankan. Bagaimana ngomong aspek layanan itu bisa terlaksana dengan baik. Terasa sehingga masyarakat pun merasa nyaman ya, Pak ya. Iya, Betul betul. kira-kira seperti itu. Nah, yang terkait kemiskinan ekstrim nih Pak, kita ngomong kemiskinan ekstrim nih sekarang. Iya, Di desa itu kan kadang mungkin ya, saya juga nggak tahu nih kalau untuk di Lamongan ini tingkat kemiskinan ekstrim seperti apa gitu. Kalau dari jenengan sendiri itu gimana Pak? kemarin kita melakukan proses pendataan termasuk dengan dinas-dinas terkait, kementerian-kementerian terkait, bukan hanya dari Kementerian Desa, tapi dalam faktor ini kan juga ada dinas-dinas terkait yang berkolaborasi. Tapi kemiskinan ekstrim ini juga menjadi prioritas Kementerian Desa. Jadi prioritas ya, salah satu Iya, prioritas salah ya, Pak satu ya? prioritas. Betul betul. Nah, ini juga meningkatkan bagaimana untuk menunjang tingkat kesejahteraan warga masyarakat. Salah satunya bagaimana proses penganggaran dana desa ini ternyata bisa digunakan untuk pembelian material untuk pembangunan rumah-rumah yang tidak layak huni atau yang kita sebut miskin. Kita bermimpi dan bisa juga akan terjadi. Dana desa dari tahun ke tahun ini bisa digunakan untuk beasiswa barangkali ya. Ini harapan saya lah. Kalau kemudian nanti dari tahun ke tahun ini mengalami perbaikan, ngomong infrastrukturnya sudah baik, ya bisa juga. Apalagi wacana atau isu yang kemudian mengarah pada kenaikan dana desa yang hampir naik menjadi 2 miliar. Kan jelas itu. Hampir naik 2 miliar itu harapannya juga nanti ngomong aspek beberapa lini ini bisa tersentuh semuanya. Termasuk hari ini dana desa, ngomong kemiskinan ekstrim itu kan bisa digunakan untuk pembelian material untuk rumah-rumah yang tidak layak huni, yang dilakukan melalui musyawarah desa penetapan dari pemerintah desa. Itu kira-kira. Iya iya. Jadi memang kemiskinan ekstrim itu sebetulnya tanggung jawab bersama ya. Maksudnya banyak dinas terkait yang Iya, memang juga dinas harus terkait. memikirkan itu ya. Salah satunya dari Itu Kementerian. sama seperti apa yang kemudian saya sampaikan bahwa pola di anggaran bagaimana proses pencegahan stunting itu kan sering saya sampaikan bahwa stunting itu bukan hanya bagaimana untuk mengidentifikasi, bagaimana untuk memberikan nutrisi ataupun makanan sehat terhadap anak yang sudah terkena terstunting, tidak. Iya iya. Tetapi lebih banyak pada proses pencegahannya. Pencegahannya. Pencegahannya salah satunya ini kadang sering kali dibuat guyon tapi serius. Salahnya seorang wanita memilih seorang suami. Kenapa saya sampaikan salahnya seorang wanita memilih seorang suami? Itu sering karena suami yang tidak bertanggung jawab nanti akan berakibat fatal juga terhadap masa depan istri dan masa depan anak-anaknya. Iya. Indikatornya apa? Jelas. Anak kena stunting itu kurang gizi. Iya. Lah kurang gizi itu bukan anaknya saja yang kurang gizi, tetapi pola. Makanya yang dinyatakan HPL 1000 hari itu, ibu mulai mengandung umur 1 bulan sampai anak berusia lebih dari 1 tahun. Itu HPL 1000 hari. Maka kalau kemudian janin ini tidak sehat, pola gizinya tidak terjaga, lah ini juga dianggarkan melalui dana desa bagaimana pencegahan makanan pemberian makanan sehat di desa. Di desa juga mengadakan ibu-ibu PKK itu juga lah. Ini geliat-geliat ini mulai kita lakukan melalui kita harus kita kawal bersama agar kemudian
target-target itu juga memenuhi, sehingga desa-desa ini tidak ada anak-anak yang sudah tidak terkena stunting. Alhamdulillah menurun drastis. Sekarang Nah, itu ya. sekarang ini, maka kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, instansi terkait itu juga penting. Seperti kementerian kolaborasi dengan Kementerian Agama. Urusan bagaimana nanti untuk meminimalisir anak yang sudah menikah di usia dini. Nah, itu kan juga rawan perceraian. Betul betul. Ketika nikah usia dini kan rawan, pikirnya belum matang. Iya, betul. Kalau istilah Jawa cinta saja, kalau kemudian kebutuhan tidak tercukupi kan ya itu kira-kira. Betul betul. Karena kan pemikirannya bukan seperti orang Iya, dewasa ya, Pak ya. iya, Masih ngomong terbawa kebutuhan. ya. Dan memang zaman sekarang itu kita itu jangan berbicara cinta sebetulnya, Pak. Ya, cinta penting. Cinta betul, tapi Tetapi ibaratnya harus implementasi cinta itu itu. lebih yang harus kita tingkatkan, yang harus kita praktekkan. Jadi ngomong cinta itu ya seperti kita cinta terhadap desa. Apa upaya kita untuk mencintai desa? Betul, betul, Cinta terhadap seorang istri, cinta terhadap seorang wanita. Apa upaya kita? Salah satunya bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraannya. Itu bagian dari implementasi cinta. Kalau hanya cinta saja tapi tidak bertanggung jawab, kan bisa nggak dikatakan. Berarti kayak Kemendesiri sendiri ketika ibaratnya melakukan ini itu kan salah satu bentuk cinta berarti ya pada desa. Luar biasa. Ini bukan hanya cintanya kementerian desa khususnya. Gus Abdul Halim Iskandar itu selalu memberikan dampak bagaimana upaya pemerintah pusat khususnya di kementerian itu untuk memperjuangkan nasib-nasib warga desa. Karena beliau sering menyampaikan bahwa output dana desa itu harus berdampak. Ngomong layanan, ngomong pemerintahan, ngomong pembangunan, ini harus melakukan proses pemerataan semuanya. Tidak boleh semuanya ini harus ini orang saya, ini tidak orang saya, ini instruksi Gus Halim. Nggak bisa gitu ya. Bahkan di BUMDes itu ketika untuk memberikan penyertaan modal itu pun dilarang untuk menyaingi usaha-usaha yang ada di desa lain, itu saja disarankan. Gitu. Sampai segitu. Sampai segitunya. Iya. Jadi ketika BUMDes itu contoh ya, Gus Menteri sendiri itu melarang BUMDes itu membuat usaha yang kira-kira memberikan pesaing untuk warga, karena ini nanti akan mematikan ekonomi warga. Itu sampai segitu. Yang satu naik nanti yang satu Iya. jatuh kasarnya gitu ya. Banyak apa keganggu gitu ya. Keganggu. Kira-kira seperti itu. Jadi itu pun cita-cita Gus Menteri. Tapi alhamdulillah perjuangan beliau untuk mensejahterakan warga desa sampai detik ini saya berani berbicara sudah luar biasa. Kita lihat desa dulu dengan desa sekarang. Kalau kemudian ada yang mengatakan itu biasa lah, plus minusnya itu biasa lah. Kita sampaikan biasa. Jadi hal-hal seperti itu mulai coba dibuktikan Gus Menteri melalui Kementerian Desa ini untuk memperjuangkan hak-hak warga desanya juga, memperjuangkan pembangunan desanya, bagaimana desa itu bisa mencapai mandiri. Nah, mandiri ini juga bukan hanya ngomong statusnya saja, tetapi mandiri itu ketika ngomong layanannya jelas, ngomong infrastrukturnya jelas, ngomong ekonominya juga jelas. Betul. Ini bagian dari output capaian dana desa. Saya berani mengatakan karena anggaran yang masuk di anggaran pendapatan belanja desa itu yang paling besar dana desa. Dana desa yang paling besar adalah dana desa. Dan capaiannya pun juga luar biasa sekarang sudah dapat dirasakan pemerintah desa. Iya. Terasa langsung ya sekarang. Iya, terasa langsung. Betul luar biasa sekali. Dan ini pun salah satu support juga ya selain dari Kemendes itu ya dari Kabupaten Lamongan sendiri ini ya Pak ya. Support ada. Kemarin desa-desa yang memang berstatus mandiri itu ada tambahan dana afirmasi kerja 3%. Jadi ada tambahan sekitar 300 bagi desa-desa yang berstatus mandiri. Maka yang tadi saya sampaikan ini adalah mindset lama dan mindset baru. Mindset lama itu kemudian ketika desanya tertinggal kan dapat bantuan. Tapi sekarang tidak. Sekarang desa yang mendapatkan
capaian yang bagus, mendapatkan prestasi yang bagus, maka dia yang mendapatkan reward yang bagus. Iya, sehingga itu bisa jadi motivasi buat desa-desa Iya, lain ya, Pak. di pemerintah pusat ada tambahan dana afirmasi. Kemarin Gus Menteri juga menghadiahkan apa semacam pin penghargaan bagi kades-kades yang berstatus mandiri desanya. Di pemerintah provinsi, kabupaten, di pemerintah provinsi Jawa Timur juga ada dana yang namanya apa 100 juta per desa. Itu pun ranking. Ada sekitar 10 sampai 15 desa yang dapat. Itu desa berdaya namanya programnya. Nah, di Kabupaten Lamongan kita kemarin meminta bagaimana rewardnya dari pemerintah kabupaten ini juga, dan beliau sudah mengiyakan. Kita berharap semoga reward itu juga ada sehingga memotivasi desa-desa yang Betul, kira-kira belum terbuka untuk bagaimana untuk meningkatkan status desa ini bisa terlaksana. Iya. Dan dari ya dari Kemendes ini sendiri akan terus ya Pak ya, berupaya terus dan terus berupaya ya Iya. Pak ya, untuk meningkatkan status Kita itu. selaku sebagai tim pendamping kabupaten yang kita sebut tenaga ahli, ada di level kecamatan, ada TPP yang kita sebut pendamping desa, di desa pun juga ini terus Terus ya Pak. bagaimana untuk meningkatkan partisipasi, meningkatkan pendampingan, melakukan proses pengawalan, bagaimana optimalisasi peran dana desa ini bisa tepat sasaran, bisa dirasakan dan bisa berdampak. Bisa berdampak langsung Iya, ya Pak ya terhadap dan itu masyarakat. alhamdulillah dengan capaian output yang luar biasa yang dialami dari desa satu ke desa lain, dari jumlah 27 kecamatan dengan jumlah desa 462 desa di Kabupaten Lamongan. Gitu. Oke, luar biasa nih itu tadi pemirsa bincang-bincang kita dengan Pak Muklis selaku tenaga ahli yang memang membidangi indeks desa membangun. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa dari beliau ini sendiri memang betul-betul harapannya ingin semua desa yang ada ya khususnya Lamongan ya Pak ya, khususnya yang ada di Kabupaten Lamongan ini betul-betul bisa menjadi desa yang mandiri, bukan hanya dari status tapi memang kenyataannya seperti itu ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali pemirsa dan cukup sekian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.